Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmaniah diam dalam Kristus, dan dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dialah kalian telah disunat, bukan dengan sunat yang telah dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang wujudnya adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Sebab kalian telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu dan karena tak bersunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat.
Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan banyak orang itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua sudah mendapatkan vaksin. Sekalipun demikian, bukan berarti pandemi ini selesai atau berakhir dengan menerima vaksin. Cara hidup sehat dan disiplin pada protokol kesehatan sesudahnya pun turut menentukan keadaan kita dan kebersamaan kita untuk segera terbebas dari pandemi ini. Vaksin memang diperlukan, tetapi cara hidup selanjutnya pun menentukan keadaan kita. Dalam Injil hari ini kita juga mendengarkan pemakluman sabda Tuhan bahwa 12 orang sudah dipilih oleh Yesus dari antara sekian banyak muridnya. Memilihnya pun bukan sembarangan. Dikatakan Tuhan Yesus mendaki sebuah bukit berdoa semalam-malaman. Mendaki sebuah bukit berdoa semalam-malaman. Berbeda dengan kita. Berdoa naik bis, pergi ke sana kemari ke tempat ziarah. Doanya setengah jam, nanti banyak pikniknya, banyak wisatanya, banyak kulinernya, dan segala macamnya. Dan tidak berhenti pada peristiwa 12 orang ini dipilih sebagai rasul. Ada yang lebih penting sesudah itu. Hidup tinggal bersama Yesus, yang dikatakan kemudian Yesus turun bersama mereka dan menjumpai banyak orang berkerumun. Setelah dipilih, bagaimana selanjutnya? Berjalan bersama Yesus dan merawat kehidupan yang ada di sekitar kita. Digambarkan dengan menyembuhkan orang sakit, mewartakan, mengusir roh jahat. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Katolik, menjadi murid Yesus juga tidak berhenti hanya dengan setelah kita dibaptis, lalu kita memilih nama permandian. Cara hidup baru harus benar-benar kita lakukan. Hidup seturut kehendak Allah, meninggalkan pola hidup lama. Demikian halnya, tidak hanya berhenti ketika merayakan Ekaristi, ketika kita menyambut komuni. Sesudah menyambut komuni dan diberkati sebagai berkat penutup, kita harus hidup baru. Karena Yesus sudah hadir, maka kita pun siap untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya, merawat kehidupan yang kita jumpai di sekitar kita. Dan inilah makna dari menjadikan Yesus sebagai guru dan Tuhan kita, yakni ketika kita tidak hanya berhenti setelah kita diselamatkan oleh Yesus, tapi kita pun siap diutus seperti 12 rasul, siap diutus berjalan bersama Yesus, menjumpai semua peristiwa kehidupan kita. Jika kita tekun untuk berjalan bersama Yesus dan berbagi kebaikan di tengah kehidupan kita terhadap siapapun,
niscaya kita akan ditemukan sebagai murid Yesus yang sejati.